Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala allazi harabal batila wa ayyadal haqqa wa tamassara zail wa hadal fadail wa Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada bersama seorang mu'allafah. Kita akan menguji dan mengulik-ulik sedikit pengalaman beliau kenapa masuk Islam di era polemik keagamaan. Karena kita ketahui bahwa setiap agama itu mengklaim agamanya benar. Namun kenapa di pihak beliau justru Islamlah yang benar? Karena secara kausalitas maupun sebab dan akibat, tidak mungkin jika satu waktu benar, maka semuanya juga ikut benar. Maka pasti ada satu yang paling benar. Karena ini, Tuhan itu satu sosok. Kecuali banyak sosok, tidak mungkin ada agama 7, maka langit dan bumi juga diciptakan oleh 7 Tuhan. Kenapa kita ngomong ini? Karena sekarang lagi berada di era pluralisme, era di mana semua agama benar. Sehingga kalau saya pun ciptain satu agama nyembah komodo misalnya, itu juga tidak benar. Dan itu justru akan merusak pola pikir kita selaku umat Islam dan selaku umat beragama. Ingatlah Tuhan itu satu, tapi yang dituhankan itu banyak. Makanya Allah mengatakan dirinya itu dengan la ilaha illallah. Tidak ada apapun yang kalian sembah di muka bumi ini illallah kecuali aku. Kata Allah yang paling kena kepada sembahan orang lain. Kata Allah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardha wa ma bainahuma. Aku yang menciptakan langit dan bumi beserta yang berada di antara keduanya. Kita menyaksikan sesembahan selain Islam semua berada di bumi apa enggak? Mereka mengatakan semua berada di dalam bumi. Mereka pernah ada di bumi. Allah mengatakan, aku di luar bumi. Selamat menyembah apa yang aku ciptakan. Itulah kenapa alasan Allah itu berada di luar bumi. Karena jika Allah menginjak waktu bumi di awal, maka akan menjadi konon katanya. Jika Allah berada menginjak sekarang, maka Allah akan menjadi fakta untuk orang sekarang dan menjadi konon untuk orang di masa depan dan akan menjadi harapan buat orang masa dahulu. Maka itu sumber ketidakadilan. Oke, langsung kita masuk. Assalamualaikum. Ya, boleh diperkenalkan diri siapa namanya? Saya panggilin kakak. Ya kakak aja ya. Kakak boleh. Ya. Boleh. Kakak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meli. Meli? Ya. Itu nama dari dasar atau kan biasanya ya kalau mu'alaf itu berganti nama dari nama ininya asal. Emang nama dasar Meli? Iya, namanya memang Meli. Sebetulnya kalau nama dari bapak itu Melania. Oh, Melania. Ya, kalau Melania Oktaviani, cuman karena dari kecil terbiasa dipanggil nama singkatnya Meli, jadi sampai sekarang tetap Meli. Jadi tidak berubah nama. Oh, tidak. Jadi apa namanya itu? Boleh agak kita ketahui sedikit tentang perjalanannya menemukan Islam itu gimana itu? Awalnya berasal dari agama apa? Sebelumnya saya beragama Katolik. Oh, Katolik. Ya. Nah, terus Sebetulnya kalau bicara tentang perjalanan menemukan agama Islam, saya rasa dari kecil saya udah kenal agama Islam. Ya, cuman memang karena saya ada di lingkungan yang banyak Muslim gitu, karena orang tua basicnya dari Sumatera Batak gitu. Jadi bisa dibilang kalau di Bandung ya cukup sedikit komunitasnya. Iya. Oh, Batak. Iya. Biasanya ada stigma seperti ini sih daripada orang-orang Muslim itu biasanya ya yang saya ketahui ada stigma bahwa sebenarnya Muslim ini keras. Itu ada nggak di kakak? Bisa kakak tuh pernah nggak dulu pas dulu di dalam kekatolikan diganggu ibadahnya sama Muslim? Kalau diganggu sih, alhamdulillah Belum pernah. Melihat misalnya beberapa yang media kan ada ya, TV dan semuanya itu, sehingga ini Islamnya nampak kayak tidak menciptakan perdamaian. Oh iya. Kan pasti dulu pas masa kekristenan pasti agak terganggu, agak ini Islam kok kayak gini ya? Sedangkan Yesus bilang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, kan gitu ya kan? Ada kan ayatnya? Nah ini kalau di dalam Islam justru pembangunan rumah ibadah ditentang, ya kan? Ada beberapa konteks peribadahan ditentang. Nah itu gimana menurut kakak tuh? Sebetulnya kalau dari dulu sih memang kalau pemberitaan tentang Islam yang katanya radikal di media itu memang udah cukup banyak. Cuman kalau secara pribadi sih saya nggak pernah yang merasa
itu sangat mengganggu gitu, karena dari kecil tuh biasanya yang punya stigma seperti itu biasanya kan karena keluarga minoritas kan, jadi biasanya yang agak bersuara agak keras tuh biasanya orang tua, keluarga. Cuman entah kenapa kalau saya sih karena dulu mungkin agak denial juga ya sama perasaan saya yang kayaknya pengen mengenal Islam, jadi nggak sedikit bukan sedikit mentoleransi ya. Saya menganggap itu cuman oknum yang bukan Islam sih sebetulnya gitu. Mantap. Karena Gitu. gini, kata Allah dalam Al-Baqarah ayat 224, jangan sampai engkau membawa namaku di dalam sumpahmu hanya untuk melaksanakan segala kericuhan dan permusuhan. Maka ciptakanlah islah, kata Allah. Artinya ciptakan islah. Toleransi dalam Islam bukan tentang ketuhanan dan keberagaman, bukan. Karena Tuhan itu satu dan itu Allah. Tapi toleransi di dalam Islam, asal kita ketahui, kamu punya non-muslim di samping rumah, dia sakit, kita ambil, kita bawa ke rumah sakit. Kita punya makanan lebih, kita kasih makan dia. Itu toleransi tentang kemanusiaan. Itu toleransi. Bahkan sekarang di era pluralisme ini, kesalahannya Kak, banyak orang mengartikan semua agama benar. Sehingga sekarang gini Kak, kalau kita bikin contoh ya, kakak ini seorang wanita kan? Ya, Manusia benar? betul. Di era yang akan datang, orang berpendapat tentang kakak itu ada 7 orang. Katanya kakak itu pohon, katanya kakak itu buaya misalnya. Ada yang bilang kakak itu komodo, ada yang bilang kakak itu adalah manusia. Bisa nggak Kak saya bilang untuk satu sosok kakak semuanya benar? Bisa nggak? Bisa aja sih, tergantung sudut pandang kita. Tergantung sudut pandang. Tapi kakak terima nggak? Enggak. Nah itu dia. Karena ini satu sosok Tuhan, sehingga keberagaman menciptakan Tuhannya. Apakah itu benar? Iya, betul. Enggak, gini, mereka menciptakan Tuhan. Iya. Apakah semua agama benar? Kalau untuk bagaimana mereka memandang, kalau untuk sudut pandang mereka mungkin benar, cuman kalau saya rasa Iya, sih secara ini kan. iya. Tapi kalau secara rasional tidak Nggak mungkin semuanya mungkin, benar iya. untuk Iya. satu sosok. Iya, betul. Maka kalau dalam beragaman mereka memahami dengan konsep lahirnya Tuhan, sedangkan Allah tidak dilahirkan. Iya, betul. Jika kita pandang semua sama, kita harus menyetujui juga bahwa Allah Ta'ala dilahirkan. Itu bukan konsep toleransi. Iya, betul. Konsep toleransi, dia makan, dia ternyata di hari itu belum makan, datang dan berilah dia makan. Gitu. Nah, terus sehingga pernah nggak waktu kecilnya itu dulu sebelum masuk Islam tuh kayak tuh lihat tuh orang Muslim pada bikin ricuh semua. Oh iya, sering. Oh sering. Gitu ya. Insya Allah. Karena kalau kita bangun fakta sebenarnya, Kak, ini mayoritas ya di Indonesia Islam apa Kristen? Islam. Atau agama lain? Islam ya. Islam. Ini mayoritas ya. Mayoritas itu bisa kita klasifikasikan itu 30%-nya apa ya? Nggak paham. 70%-nya paham agama. Nah, yang orang-orang nggak paham itu yang parah sebenarnya. Iya, betul. Sekarang kita balik di Eropa misalnya, yang mayoritas Kristen, ada nggak diskriminasi terhadap Islam? Banyak, ya kan? Yang pakai jilbab, dikata-katain, bahkan diusir, ya kan? Sekarang kalau kita balik itu gimana? Untuk menunjukkan apa? Perihal baik dan buruk itu bukan tentang agama. Perihal baik dan buruk itu daripada natural. Contoh ini, kakaknya nggak usah beragama. Kakak bisa nggak untuk jadi orang baik dan nggak percaya satu Tuhan? Apapun nggak percaya, tapi bisa nggak jadi baik? Bisa aja. Bisa kan? Bisa. Berarti baik itu natural kan? Iya, betul. Tapi agama itu menstigma dan mengekang umatnya untuk jadi lebih Baik. baik. Jadi baik itu udah natural dari kita. Tapi Islam hadir setelah kakak Islam. Pertanyaan saya, kakak bener nggak diatur dari bangun tidur sampai tidur lagi diatur dalam Islam? Iya, betul. Diatur. Itulah karena Anda udah baik, tapi Islam membuat Anda jadi lebih Baik, betul. Itu dia. Oke, berarti fakta saat kita melihat di Eropa yang Kristennya lebih luas. Islam ada banyak itu, Italia, Spanyol dan semuanya. Gimana diskriminasi terhadap orang Islam? Pertanyaan saya nih kepada kakak. Dulu Belanda ke sini, kakak tahu gak? Ini sejarahnya. Dulu saat Belanda ke sini, dia bawa apa nih? Gold, glory, Gospel. Gold mengambil harta daripada pribumi. Glory mengambil kehormatan pribumi. Terakhir penyebaran Injil. Sekarang penyebarannya, kakak tahu kerja roti nggak? Tahu. Nah, ada nggak di situ ajaran kasihnya misalnya? Kayak, wah
pribumi duduk aja deh biar kami yang kerja, ada nggak gitu dulu? Nggak ada. Nggak ada kan? Pribumi disuruh kerja digaji nggak kira-kira? Enggak. Kan? Nah, dipaksa kan? Lalu gimana nih kalau kita menggempor-gemporkan ajaran kasih itu kan gitu? Nah, oke, perjalanan waktunya setelah itu bagaimana perlahan kakak menemukan Islam itu bagaimana? Kalau misalnya diceritakan lagi sih, mungkin dari kecil perasaan untuk Ada ingin nggak tahu. misalnya kayak gini pertanyaan saya spesifiknya kayak ada nggak satu waktu nyolong-nyolong pengen ke masjid gitu? Ada satu waktu itu kayak apa namanya itu penasaran deh mau ngikut pengajian gitu pura-pura gitu, ada nggak? Kalau nyolong-nyolong enggak sih, saya lebih sering terus terang sih. Karena misalnya dari kuliah ikut puasa, ikut ke masjid. Oh berarti Iya. udah pernah masuk masjid Oh, udah sebelumnya? sering. Dapat nggak kayak karena di masjid itu gini ya? Ini orang-orang Islam biasanya sering itikaf di masjid. Nggak usah ngapa-ngapain, Diem itikaf aja. duduk tidur. Iya. Begitu keluar masalah kelar, bukan Iya. masalah kelar, tenang dan Iya, iya. dapatin itu nggak kira-kira? Iya, sering. Sering. Kalau perbedaannya ketika dulu di gereja mungkin dapat. Ya, karena Dapat ya. di gereja juga Katolik ya. Iya. Katolik itu harmonisasinya bagus ya. Harmonisasi, dramatisasinya bagus sehingga membuat penganut agamanya itu tersugesti itu jadi lebih paham kerohanian kan gitu biasanya ya. Nah terus perjalanan waktu makin penasaran di Islam itu gimana ya? Makin penasaran di Islam, sebetulnya udah ngerasa pengen cobain ibadah, pengen cobain sholat gitu. Pernah Karena coba? kalau nyoba sih kan sebetulnya waktu belum masuk Islam tuh saya lebih mencari tahunya sholat kayak jumlah rakaatnya dulu, apa yang jumlah dibaca, rakaatnya. ya apa yang dibaca, Oh, iya. itu terus ya Berarti pelajari bacaannya. itu? Ya Al-Fatihah dari kecil saya udah tahu. Oh udah tahu Al-Fatihah? Iya, karena kan dulu juga sekolah di sekolah negeri kan biasanya wajib baca doa Al-Fatihah kan sebelum belajar kalau di SD Oh negeri. bismillah, bisa Iya, gitu iya, iya. Iya benar. Gitu. Terus ini kak, apa namanya tuh? Berarti mulai Al-Fatihah itu dari kecil. Sekarang mu'alafahnya udah berapa lama? Mau jalan 2 tahun, baru 1,5 tahun, mau 2 tahun ya, mau 2 tahun. Tapi ada dimantapkan kan? Maksudnya gini, karena kan ini fakta ya, kita Ya. bicara fakta ya. Mu'alaf, ya Islam aja, harus menuntut nih nyari. Jadi balik gini, perjuangan daripada Kristen ke Islamnya berat. Begitu udah di Islam udah males. Nah itu, makanya saya ingin tanya, ada nggak di saat setelah Islam makin giroh? Nah, giroh itu apa ya? Makin bangkit semangat untuk tahu Islam. Ya, suami yang ngajarin sih, Masya Allah. suami ngajarin, Oh, iya, mama iya, mertua ngajarin Oh juga. berarti antum suami dari kakak ini, Ya. Masya Allah, kakak Meli ya. Ya. Mungkin jangan-jangan kakak masuk Islamnya karena suami kan? Oh enggak Yang benar. pacaran, iya ya. Insya Allah benar ya. Karena banyak yang kayak gitu tuh, yang yang Muslim, murtad, ya pacar saya Kristen. Yang ini kenapa mualaf? Ya pacar saya Islam, imannya. Karena gini, Isqul maqalla da fit tauhidi imanuhu lam yahdu min tadidi. Itu kata para ulama tauhid. Apabila kita masuk Islam itu karena apa? Ikut-ikut. Artinya ikut-ikut gimana? Ya aku dengar guruku, ya aku dengar ibuku, ya aku dengar tradisi-tradisiku. Digoyang dikit imannya, goyang, runtuh. Kata para ulama, Isqul maqalla da. Kalau kamu ikut-ikut nyari Allah itu ikut-ikut. Maka iman kamu itu ragu-ragu terus. Maka pembentengannya makanya setan itu kakak. Kakak mualaf jangan karena suami kan. Karena cinta banget mungkin enggak. Mualaf dulu beberapa bulan baru nikah dan Mualaf, berarti siapa duluan mualaf sama kenal beliau? kalau kenal dari kecil, Oh kenal dari kecil, tetanggaan. enggak juga sih, cuman satu teman tongkrongan waktu kecil lah gitu. Ada Islamisasi nggak maksudnya? Sama aja lu. Gitu, ya? Oh beda. Enggak ada. Oh iya. Apa namanya itu? Berarti nggak melakukan Islamisasi. Enggak, hanya gini. Tahu nggak? Hai, nyembah manusia ini. Enggak. Alhamdulillah enggak ada. Ya. Nah, berarti emang pure dari diri sendiri penasaran semua. Atau lingkup temannya itu lingkup teman yang Muslim, lingkup teman Yang Muslim sih dari kecil banyak ya. oh banyak, yang Kristen tapi tetap berteman kan? Berteman tapi paling cuman segelintir. Itu pun beberapa teman yang Katolik pada akhirnya sudah mualaf. Oh, gitu. Mualaf lebih dulu daripada saya, dan itu bikin saya waktu dulu jadi sedikit iri ya. Kok mereka bisa. Iya. Apa ini Islam nih janjiin apa gitu ya? Iya, 2 sahabat saya bahkan udah mualaf lebih dulu. Tapi gini ya enaknya di Islam kan? Tau nggak apa? Apa? Kita kudu berjuang sendiri.
Iya. Kudu salah tobat. Mereka enak udah ditebus. Lalu Ya kan? Kenapa kakak pilih Islam? Capek banget tuh, salah, datang, sholat, astagfirullah, tiap hari kayak gitu. Di sana tuh tebus kelar, hidup dengan tenang ya. Kenapa kakak pilih itu? Padahal di sana lebih enak gitu. Mungkin belum tahu aja mungkin ya, kalau mereka belum karena mereka belum memahami yang sesungguhnya nanti terjadi ketika kita sudah meninggal gitu. Karena semboyannya begini, hidup sekali ya kak. Iya betul. Bertuhan, kesempatan bertuhan berapa kali? Kesempatan bertuhan sekali sih. Sekali. Mati itu juga Satu kali jelas. Setelah mati ternyata salah Tuhan itu musibah lah kira-kira. Musibah besar. Musibah. Karena konsep al-huda, hidayah itu bukan dari takhyir. Itu para ulama menjabarkan huda, hidayah itu bukan dari takhyir. Arti takhyir apa? Dipilih Tuhan ditunjuk, kamu hidayah enggak? Sebenarnya hidayah itu ada dalam di akal dan hati manusia. Iya, betul. Tergantung ibarat gini, mereka tuh udah dapat tuh pemikiran benar. Ini apa yang disampaikan benar nih. Tergantung antara dua nih. Rentanitas membela atau gua pegang ini benar. Jadi hidayah itu saat ini benar gua rangkul, ini benar, ambil buat gua itu. Antara berani mengambil itu sebenarnya. Itu huda di dalam Islam. Jadi jangan salahin ya Allah, aku kan tidak engkau berikan hidayah di dunia. Sehingga enak banget mereka itu masuk surga. Aku enggak kau berikan hidayah. Hidayah itu udah ada di kamu. Bukan kayak itu orang ngomong kebenaran di depan kamu. Kebenaran itu di otak kamu, tinggal kamu pegang ini benar. Nah, itu kuat. Itu aja susah banget. Itu. Iya betul. Jadi nggak ada istilah itu mau menggugat Tuhan itu nggak ada, nggak sanggup kita gugat. Semua punya alasan. Karena apa? Allah berikan kita akal. Saya berikan contoh gini. Saya kakak ini kita meninjau fakta manusiawi. Fakta manusiawi itu gini. Rentan menganut agama secara tradisi ya apa enggak? Ya enggak? Oke, kita tanya jujur. Ini Kristen dan Islam, ya kan? Sekarang dari Kristen berarti pindah ke Islam. Andaikan kakak lahir dari keluarga yang Hindu, apa agama kakak ini? Andaikan sebelumnya Hindu. Nah, ya Hindu paling kurang kan? Iya. Okay. Ada orang yang ngata-ngatain Hindu, pasti kakak bela ya apa enggak? Iya. Pasti membela kan? Itu rentanitas manusia. Mau saya Islam pun, ya kan? Kenapa saya Islam? Tidak pernah berhenti daripada namanya lahir di ayunan, dibawa ke masjid, maka Islamlah saya. Fakta teman saya lahir kecil diajarin doa bapak kami, masuk ke gereja, Kristenlah dia. Untuk menunjukkan apa? Ternyata agama itu bukan tentang tradisi. Kayak ibarat mungkin kebenaran itu ada di akal. Bagaimana kebenaran ada di akal? Saya bilang nih kepada kakak, kak, secara tradisi seluruh dunia selain kakak percaya secara tradisi api itu dingin. Oke. Pasti rentan dipercaya karena udah ditradisikan, ya bang? Iya betul. Tapi ketika kakak ternyata pegang api itu panas, tahu nggak konsep hidayah di mana? Ketika kakak berani menentang seluruh dunia dan mengatakan ini panas bukan dingin. Sama juga seperti Islam. Ketika Allah katakan asmi bihim wa absir lakini dhalimun al-yawma fi dhalalin mubin. Mereka menutup kupingnya padahal mereka datang kebenaran kepadanya. Mereka tutup matanya padahal mereka dibukakan kebenaran di depan matanya. Lakini dhalimun, mereka yang zalim kepada akalnya. Fil yauma, di hari ini sampai kiamat, dhalalim mubin. Selalu dalam kesesatan yang nyata. Apa kesesatan yang nyata? Yang ini ngomong Tuhannya gini, yang ini ngomong Tuhannya gitu, yang ini saling nggak setuju. Akhirnya gontok-gontokan, nggak berteman, ada kan? Banyak. Ini pertanyaan, Katolik Protestan beda pemahaman nggak? Beda. Nah, itu dia. Kata Allah, al-yauma, di hari ini sampai kiamat itu dhalalim mubin, selalu dalam kesesatan yang nyata. Itu dia. Itulah cara menggenggam kebenaran. Itulah huda. Huda itu bukan tentang aku tidak dipilih Tuhan, bukan. Kakak hari ini memilih kebenaran karena tiba-tiba Tuhan datang, Insya Allah nih datang ke depan, jadilah hamba-Ku. Ada gitu nggak? Enggak kan? Ketika kakak berani genggam, ini benar nggak? Gitu kan? Nah, itu kan konsep huda di dalam Islam. Nah terus kak, soal keselamatan ini, saya mau tanya, kan? Ini Kristen keselamatan ini tebus nih kak ya, ditebus, tenang oleh satu orang ya kan, yang maha kasih itu datang ke muka bumi nembus dosa. Kan lebih tenang ya. Kita Islam. Menurut kak, kenapa kakak ini harus memilih Islam? Sebenarnya landasan kuat kakak pilih Islam itu apa?
Karena kalau misalnya diceritakan, kayaknya agak sulit ya kalau untuk berkata-kata. Tapi saya lebih meyakini aja apa yang saya rasa bahwa ini adalah benar gitu. Jadi itu yang bikin saya pada akhirnya nekat khitbah di Persis 2023. Jadi gini Kak, saya juga banyak ya ketemu mualaf ada yang model. Kenapa kamu pilih Islam? Karena orang Islam ramah-ramah, baik-baik, ada yang gitu. Iya. Bukan terhadap Tuhannya, lebih ke orang Islamnya baik-baik. Kenapa suka Islam? Mereka kompak-kompak, ya kan? Kenapa pilih Islam? Mereka itu pada rajin-rajin ke masjid aja tuh. Nggak ada yang tentang Tuhan itu. Wah, langsung membantah. Tidak mungkin Tuhan itu diperanakan. Tidak, membantah ketuhanannya. Artinya apa? Menghidupkan akalnya. Akhirnya membantah segala sesuatu fitnah terhadap Tuhan. Misalnya Tuhan Maha Kuasa nih, saya bilang ini Tuhan. Kenapa Tuhan ini dengan hebat dia bisa memberi kita minum setiap hari kita hidup? Saya bilang tidak mungkin ini Tuhan. Kenapa? Berhasil saya hinakan. Nah itu berarti apa? Memang konsekuensinya tidak menerima Tuhan yang lemah. Ya, kalau kakak kan ada ya, tapi wajar ya. Kalau kakak memilih Islam itu karena orang Islam baik kah? Atau karena apa gitu? Karena sebetulnya bukan lebih kepada siapa orangnya gitu ya, karena menurut saya selain di agama Islam yang beragama Katolik, bahkan teman-teman saya dulu pun kalau dikatakan baik mungkin ya baik semua gitu. Cuman saya nggak bisa ngebohongin hati saya terus-terusan gitu. Ngebohongin hati. Ada nggak, maksudnya ada satu ayat yang biasanya tuh kena gitu, satu ayat Al-Quran yang bikin kena itu ada nggak? Ada Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, Allahu Ahad, Allahu Samad. Tuhan itu satu, Kristen satu. Apa yang dikatakan? Shema Israel, Adonai Aleihinu, Adonai Echad. Satu? Itu gimana? Sama-sama satu tuh. Kalau untuk sebetulnya yang agak bingung saya dulu adalah konsep Trinitas itu yang Trinitas itu ya, iya puncaknya itu. Ya tapi kan ini Kak Ani, saya ini nggak anggapnya pendeta ya Kak. Ini ya yang Kristen kalau mungkin menonton, saya nggak mengubah ajaran kalian. Pada mulanya firman dengan bersama dengan Allah, firman adalah Allah. Ini gini, kecerdasan Bapak tadi yang ada pada Bapak ataupun dinamakan dengan logos, diwujudkan menjadi kedagingan. Sama kayak ibarat saya omongan ya, saya wujudkan jadi suatu bentuk. Apakah itu omongan saya sudah berbentuk nih, dan itu keluar dari saya. Gitu. Apa yang membingungkan? Sama-sama satu nih, saya contoh. Wah, jadi aqua kan sama satu. Saya rasa Tuhan tuh nggak seperti yang kita semua tahu ya. Kalau misalnya kita, dulu kakak ipar saya pernah menganalogikan gini. Kalau misalnya kita berada dalam suatu ruangan yang pintunya tertutup, kemudian ada orang yang mengetuk, tanpa kita tahu siapa itu. Ketika kita sudah lihat kan, sudah tidak ada lagi fitnah gitu. Berarti saya juga ngerasa bahwa dulu kalaupun misalnya yang saya sembah adalah Tuhan, gitu ya, yang dulu saya bilang itu Yesus, sedangkan di Alkitab jelas di situ kalimatnya akulah jalan. Gitu, akulah jalan menuju kebenaran. Yang saya jadi bertanya-tanya, menuju kebenaran itu menuju siapa lagi gitu? Bukankah harusnya Yesus ini menyampaikan ada satu objek yang dituju, yang bukan dirinya. Gitu. Lagi-lagi saya bingung kalau misalnya memang ada konsep Trinitas. Sering juga ya baca-baca Bible ya. Kalau dulu ya saya tandain karena gini, kalau ada beberapa pernyataan atau bahkan khotbah pastor dulu di gereja gitu ya, saya kadang-kadang agak nyeseknya itu tidak pernah terjawabkan secara fakta gitu. Jadi ketika saya bertanya masalah konsep ketuhanan ya, kadang saya iseng nanya sama temen yang juga aktif di gereja gitu. Ujung-ujungnya yang saya dapat adalah jawaban imanin saja, tanpa saya tahu imanin saja ini sampai di mana gitu. Gak ada banyak hal yang gak bisa kita ketahui. Kalau misalnya kita ketahui apa bedanya kita sama Tuhan, sebetulnya bukan sampai di situ saya butuhnya gitu. Kalaupun misalnya memang mereka tidak bisa menjawab, seharusnya tidak usah memaksakan saya untuk tetap mengimani gitu. Karena pertanyaan saya pada saat itu adalah ke siapa nih saya harus sembah. Tapi kalau hanya sampai jawaban, udahlah diimanin aja. Ada banyak hal di luar sana yang nggak bisa manusia pikirkan gitu, bahwa kita ini penuh dengan keterbatasan. Ya memang saya setuju penuh dengan keterbatasan, tapi kita balik sekarang, kita uji imannya.
Islam Tuhannya nggak nampak, Kak. Iya betul. Nah, itu kenapa tuh? Seharusnya Ya. kan Tuhan orang-orang lain pada nampak-nampak tuh semua. Tuhan kita nggak nampak. Ya. Itu kenapa? Seharusnya kan harus lebih ragu imannya, bukan lebih kuat. Kenapa Tuhan nggak nampak, Kak? Karena ya itu tadi Kak. Kenapa gini? Kenapa bisa lebih mengimani Tuhan yang nggak nampak itu kepada Tuhan yang nampak tuh? Ya kan Yesus nampak ke muka bumi dia. Itu gimana tuh, Kak? Ketika Yesus nampak ke muka bumi, maka ya itu tadi fitnah untuk apa ya? Tuhannya itu jadi tidak yang terlalu Maha sucinya hilang. Iya, maha sucinya hilang karena itu tadi. Oke, kita kasih ilmu lagi teman-teman. Akal itu ada konsep rasio, ada yang namanya konsep imajin, ada yang namanya konsep klimaks. Rasio ketika kebenaran itu disuguhkan di hadapan, misalnya gini. Konsep rasio itu ketika saya bilang air ini bening, kita tahu air, kita tahu bening. Ketika lihat di alam realitas, oh ternyata benar air bening. Itu rasio. Artinya apa? Deskripsi ada, realitas ada. Yang kedua, imajin. Imajin itu ada di kepala, tidak ada di realitas. Contoh ini pertanyaannya. Kakak bisa nggak bayangin hidung saya ada di sini? Secara imajinasi bisa nggak? Bisa. Gigi ada di sini? Bisa. Oke, tangan ada di kepala, bisa nggak? Bisa. Udah? Itu alam imajin. Sekarang gini, Yesus yang seorang manusia. Pantas nggak akal manusia kita anggap kita sebagai ciptaannya mengimajinasikan dia? Gitu. Bisa nggak kita buat? Bisa. Mohon maaf kata saya. Hidung Yesus di sini bisa nggak? Kalau dibayangkan kan? bisa. Tinggal imajinasi kan? Maka selayak itukah Tuhan untuk dihina? Enggak jelas tidak. Itu dia kan? Nah, itulah alasan. Bukan Tuhan nggak bisa jadi manusia, tapi saat dia jadi manusia banyak konsekuen kehinaan yang akan terjadi kepadanya. Itu ya kan? Yang ketiga, ada yang terakhir namanya klimaks akal. Apa klimaks akal? Namanya biologik. Tanya, Tuhan Islam ada nggak sih? Kenapa? Enggak nampak. Wah, pertanyaannya. Bagaimana kemudian kita akan menjawabnya? Yang namanya wujud di dalam Islam, lam tartaqi ila darajatil mawjud hatta tashahada wa lam tanhitu ila darajatil ma'dum hatta adam. Wujud itu dia tidak akan menerjang kepada derajat tertinggi hingga kamu akan mengatakan hal itu ada, dan tidak turun total kepada derajat terendah hingga kamu katakan tiada. Kakak, ada gula nih. Oke. Gula itu terlihat nggak? Terlihat. Nah, berarti dia menyeberang ke derajat tertinggi dan terlihat. Oke. Ketika kakak rasa, apa yang kakak katakan? Manis kan? Iya. Manis. Coba belah gula itu, cari manisnya. Nggak akan dapat karena semuanya bagian yang manis. Ya. Tapi kalau secara mikroskop nyari, ada nggak manis? Nggak ada kan? Untuk menunjukkan apa? Kenapa ini Allah sudah wujudkan, karena Allah sentil kepalanya. Itu manis. Alat manapun cari itu manis. Coba cari itu. Kehebatan kalian cari itu manis sampai dapat, kata Allah. Baru lu nemuin aku. Nah, itu yang makhlukku aja tuh manis. Dapat nggak lu? Nggak dapat kan? Tapi kenapa lu bisa ngalah? Ada. Sedangkan perputaran bumi ini daripada ma'dum kepada maujud, kepada ma'dum lagi, daripada tiada kepada ada, kepada tiada lagi, itu mewujudkan aku ada. Sama kayak lu ngicip manis. Kalau lu ngicip, gimana lu tahu manis? Sama juga kayak kalau lu nggak pikir, kalau lu nggak melihat dunia ini daripada dia tiada kepada ada dan kepada tiada lagi, gimana lu menemukan gua? Kau tahu nggak? Itu menunjukkan apa? Sekarang kita faktor keagamaan. Hindu, mau Buddha, mau Kristen, mau apapun, yang agamanya apapun itu, mereka katakan apa? Tuhannya tampak. Ya nggak? Sekarang faktanya, pernah nggak para jemaatnya itu ngelihat Tuhan? Secara langsung kayaknya belum pernah. Belum pernah kan? Mana yang tampak? Karena yang namanya tampak, ini namanya tampak. Bukan pernah tampak. Pernah tampak itu probability-nya antara ada dan tiada. Betul. Tapi sekarang alhamdulillah kakak udah mantap di Islam. Insya Allah. Karena mungkin banyak pertanyaan kakak itu yang terjawab di Islam ya. Insya Allah. Alhamdulillah, semoga istiqamah. Amin ya. Tapi setelah bertemu saya ada sedikit penjabaran ya untuk penguatan iman, makin kuat atau makin bingung? Atau imani saja? Insya Allah. Makin kuat ya. Alhamdulillah, kita doakan alhamdulillah ya. Ini aja. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukru ala ni'amillah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Atas nama Bina Mu'alaf Center dari bidang dakwah pimpinan Pusat Persatuan Islam mengaturkan terima kasih dan teriring doa jazakumullahu ahsanal jaza kepada para tamu yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Wabil khusus kita saat ini kedatangan para tamu dari API dan juga para mu'alaf yang sudah diwawancara. Tentu saja jika kita teringat kepada sebuah riwayat di mana Nabi SAW menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, wallahi la yahdiyallah bika rajulan wahidan khairun min ayyakuna laka humrun na'am. Demi Allah wahai Ali, sungguh ketika Allah memberikan hidayah melalui penjelasanmu, melalui upayamu, melalui ikhtiarmu kepada seorang saja, itu lebih baik ketimbang harta yang dibangga-banggakan oleh orang-orang Arab, yaitu berupa humrun na'am, unta-unta yang merah. Mudah-mudahan kehadiran saudara-saudara kita dari API ini bisa memberikan kekuatan, keimanan dan keyakinan bagi para mu'alaf yang sudah nyata-nyata memilih keyakinan sesuai dengan hati nuraninya dan akan makin kuat, makin taat serta makin meyakini terhadap apa yang selama ini dipegangnya. Untuk itu saya atas nama pimpinan Pusat Persatuan Islam bidang dakwah dan atas nama Bina Mu'alaf Center, kita bisa berkolaborasi dalam rangka untuk mewujudkan ummatan wasata, dalam rangka untuk saling mengisi dan berkolaborasi demi terwujudnya bunyanul Islam, izzatul Islam wal muslimin. Itu barangkali yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, melainkan ini adalah untuk yang pertama dan selanjutnya, supaya kita lebih menguatkan, lebih memperkokoh, lebih mempertajam, dan lebih siap untuk berkolaborasi demi kejayaan umat. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, sesuatu yang sangat luar biasa pada hari ini, ajakan ya, kolaborasi juga, bahkan kita memang seperti merasakan ada chemistry yang terjadi antara dari Yayasan Apologet Islam Indonesia dengan Bina Mu'alaf Center yang diadakan oleh Persis ini. Kita sudah berapa kali komunikasi dengan perwakilan Pak Haji Hadi dan semua gitu. Nah, berkaitan dengan konsentrasi kita dalam hal menangani para mu'alaf, karena memang kita banyak bergerak di situ, dan juga konsentrasi kita itu menyampaikan kebenaran gitu kan. Kita ngambil posisi dakwah di sesuatu yang jarang dilakukan di negara kita terutama gitu, karena ini adalah bagian dari pergerakan kita. Banyak yang mengambil posisi, yaitu dibentuk sebuah yayasan namanya Apologet Islam Indonesia. Teringat kepada ayat Al-Quran gitu kan, bahwa dalam surah An-Nasr kan, idza jaa nasrullahi wal fath gitu.
ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan itu ada. Wa ra'aitan nasa yadkhulun. Kita akan melihat orang-orang itu, umat Rasulullah itu berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, kayak gitu. Nah, dengan mengambil posisi dakwah seperti ini dan juga di Persis ini mengadakan juga divisi khusus ya menangani mualaf ini, sangat luar biasa melihat berbondong-bondongnya orang masuk ke dalam Islam dan kita menyambut di dalamnya untuk mengajak mereka mempertahankan imannya di dalam Islam, sebuah pergerakan yang sangat luar biasa yang kita adakan. Dan di sini terjadi kolaborasi kita dari Yayasan Apologet Islam Indonesia dengan Bina Mu'alaf yang diadakan oleh Persis ini. Semoga tentu kita tetap istiqomah ya. Amin, amin. Kita tetap bertahan karena ujian itu pasti akan datang. Dan ini sebenarnya sesuatu yang tak terduga, biasuleh nasib lah kalau Al-Qur'annya. Iya, iya. Acara sore hari ini dapat sambutan yang begitu hangat dari pihak Bina Mu'alaf Persis ini luar biasa, dan kita sangat terharu tadi juga. Dan Masya Allah kedatangan langsung dari pembinaan khusus ketuanya ya, Masya Allah. Yai, hapunten, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari kita. Dan semoga betul jalinan silaturahmi kita tidak pernah putus dan terus menerus, insya Allah menjadi asbab juga kita menjadi saling memberikan pertolongan dan syafaat nanti di jamil akhir gitu ya, saling mengingatkan dalam kebaikan. Dan kita istiqomah, yayasan ini tetap istiqomah, tetap ada berjalan sampai hari kiamat, termasuk dari golongan umat yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih kepada semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Arul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau disampaikan tadi simbolis nih, jadi yang aja di apa tuh? Oh iya, ada ini enggak. Kalau mau diambil momennya. kenang-kenangan dari Bina Mu'alaf Center untuk api Jabar, untuk api pusat. Mengapa Pak Haji? Mau pegang Pak Haji? Enggak. Oh, perwakilan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bukan hatinya mau menggurui, tapi ini mudah-mudahan pelajaran yang diberikan kepada para mu'alaf. Di antaranya panduan lengkap sholat wajib dan sunnah karangan Ustaz Aceh. Dan juga ini ada untuk meneguhkan, menguatkan Islam, ada prinsip-prinsip Islam. Jadi yang selalu dikasih kepada Muhammad. Juga untuk doa sehari-hari lengkap, insya Allah. Ini mudah-mudahan banyak gunanya. Dan ini Quran pedoman utama bagi mu'alaf. Ini untuk semua, buku ini semua tanda saya terima kasih kepada kamu, tapi untuk mohon diterima dengan ikhlas. Siap. Ini bentuk keseriusan dari Bina Mu'alaf Persis. Ya kan. Ini biasanya paket untuk para mu'alaf. Nah, makanya kita terima karena kita kan juga ada pembinaan mu'alaf juga. Insya Allah. Ini bentuk keseriusan. Oh, gini kalau gitu siap. Oke. Oh, siap. 2, 3. Oke. Ya. Ya. Berikan foto bareng. Boten. Enggak. Itu momen yang tak terduga ini. Emily sama itu. Kita kurang foto lah sekarang. Iya, bangga. Siap. Allah. Nah,
Yang lainnya Pak, anggap aja Pak di sini. Keluarga Haji Ade bakal kaget ya, Pak. Ayah saya di dia. Kalau Pak Haji Dadang, Pak Haji Iyun, Pak Haji Pak Haji masih terang suka nasihatin saya. caket sang anak, caket pisan sang anak. Oh gitu. Oh, Parah ya. keluarga Raja Pola. Sana kemudi. Kesan sering pangosan di Anjen. Mohon. Ya, sebesar Indonesia Satu, dua, tiga. bersama dua mualaf kita. Salam tauhid. Salam tauhid. Salam tauhid. Salam tauhid, salam tauhid Tuhan, la ilaha illallah. Oke, kemudi. Alhamdulillah. Oke, siap. Taruh yang saya aja Pak, yang saya taruh. Ini suku tak akan ada. Sopan di sini. Gak dawan. Sibuk di sini. Taruh aja yang saya bahasan, yang saya taruh aja. Ya taruh aja taruh. Dudukkan atas. Nah, itu mendokumentasi yang motret gitu, dipegang aja di balik. Udah pas semua. Jadi Ya, jam udah nampak semua kan? Tunggu, satu lagi. Ayo, Oke. masih satu lagi, bentar. Oh. Mau kayak bebas boleh. Udah, satu tauhid lah aja. Tauhid. Ya. Salam satu Tuhan. Nanti kita pilih yang terbaik. Ya, Gitulah. terima kasih Ustaz Arif. Mohon, siap. Siap. Sebelum ini bubar ke rumah dulu. Ke rumah dulu. Bentar, Kemana tuh? Makan dulu, makan. ke rumah saya dulu. Enggak sekarang aja makan. Itu dulu. Punten. Lagi Pak, mungkin pada saja ya. Apa itu?